Silakan Bu Juju. Terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini meskipun hujan kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu sehat. Dan malam hari ini di Temu Pendidik mingguan yang ke-159 Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo, Kominfo dan SLCCP GRI. Dan malam hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa dari Pulau Seberang ya, dan sudah banyak sekali requestnya dari teman-teman Wonosobo. Jadi dulu Bu Titis beberapa kali ngisi di Wonosobo dan hari ini alhamdulillah bisa diberi kesempatan lagi untuk datang ke Wonosobo dan request dari teman-teman sebenarnya sudah lama Bu Titis. Selamat malam Bu Titis, kita sapa dulu. Selamat malam Bu Juju dan teman-teman. Bu Titis. Ya, apa kabar Bu Titis? Alhamdulillah sehat. Ini lagi menikmati liburan 4 hari. Nikmat sekali ya Bu Titis ya. Iya, Menikmati. alhamdulillah. Jadi Bu Titis, ini teman-teman dari Wonosobo itu benar-benar kepingin menghadirkan Bu Titis sejak lama, cuman baru diberi kesempatan malam hari ini dan alhamdulillah ini baru saja buka aja sudah 20 biasanya masih menunggu karena memang narasumbernya cetar jadi pesertanya juga cetar gitu. Mudah-mudahan nanti di pertengahan biasanya banyak sekali yang akan hadir. Eh, Bu Titis nanti akan ditemani oleh Ibu Wahyu nanti kurang lebih sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban atau ilmunya dari Bu Titis, kayaknya sepertinya ini sih ya mulur ya. Nanti waktunya bisa fleksibel sampai setengah 10 gitu. Ya, baik Bu Titis kita stay dulu, kita sapa Bu Wahyu sebagai narasumber. Selamat malam Bu Wahyu. Selamat malam Bu Juju, selamat Ya, malam Bu Titis alhamdulillah bisa juga. ketemu ya. Ya, Ya, alhamdulillah bisa ketemu ya Bu Wahyu. ya Besok siap kita Bu. ketemu secara offline di Iya, PGRI. harus Bu, Ya, siap. dia bawa pasukan ya Bu ya. Iya dong. Ya, apa kabar Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Ini lemu-lemu Bu, masih. Dan suaranya ini ya suaranya bagus banget ya, ngebas Betul, banget ya. Masya Allah, Masya Kan Allah. jadi agak nggak pede kalau ketemu sama orang-orang yang suaranya ngebas gitu. Alah, enggak Bu lah. Ini justru yang potensi suara bagus yang harus dipendam selamanya. Ya, Bu Wahyu baik. Ini Ya, teman-teman mungkin juga sudah nggak sabar untuk bertemu dengan Bu Wahyu dan Bu Titis. ya. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Wahyu. Silahkan Bu Wahyu. Terima kasih Bu Juju atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Ketua KGBN Kabupaten Wonosobo dan jajarannya pengurus Pak Felix Catur. Kemudian yang saya hormati Bu Titis Kartikawati yang sudah jauh-jauh dari Sangau ya Bu. Ah, Alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Nanti akan ditunggu ilmunya yang cetar Mbah Henol katanya. Kemudian saya sapa juga yang terhormat pula dari Dinas Dikbora PGRI, kemudian Kominfo ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada malam hari ini, Alhamdulillah kita ditemukan kembali dalam acara ngopi semalam, ngobrol pintar Selasa malam di Temu Pendidik Mingguan yang ke-159. Insya Allah kita niatkan untuk mencari ilmu, mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai nanti selesai. Ge. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah hadir narasumber yang sangat hebat. Ada Ibu Titis Kartikawati. Saya sapa terlebih dahulu Ibu narasumber kita, Ibu Titis. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Wahyu. Ya, apakah di sana juga hujan ini? Di sini Kalau hujan tadi terus. pagi sampai sore hujan, ini alhamdulillah udah terang. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri ya Bu, ditunggu ilmunya tuh betul sekali Bu Cucu yang tadi disampaikan bahwa ini sudah nggak sabar mau menerima ilmu dari Ibu Titis nih malam hari ini. Saya juga punya saudara Bu di Kalimantan itu juga sama Kalimantan juga tadi mana?
Sama juga, tapi kurang tahu Oh, kecamatannya juga kurang paham. iya. Nanti via WA Japri ya, Bu. Ye, Ye. silahkan. Baik, beliau adalah merupakan Ketua BPP KGBN di Sangau, Kalimantan Barat, juga sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri 22 Penyeladi. Mohon maaf nanti kalau salah saya dikoreksi ya, Bu. Banyak sekali program-program beliau yang sudah dilaksanakan, apalagi malam hari ini kita akan berbicara tentang kolaborasi antar sekolah yang sempat saya sudah stalking Instagramnya tapi belum di follow back Bu, malah belum diterima pertemanannya. Nanti mohon anu ya Bu, diterima pertemanannya. Kemudian beliau ini mempunyai program sekolah yang sangat keren, yaitu School Sister Program. Nah, apa itu dan bagaimana itu yang saya juga kaget, Bu. Ini program ini kok kolaborasi antar sekolah, bahkan antar provinsi, bahkan kayaknya ya, Bu, ini dengan SD Gagas Ceria Bandung. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini sebelum kita mulai, sudah nggak sabar lagi yang kita tunggu-tunggu ilmunya, kita tunggu-tunggu pengalamannya, praktek baiknya. Saya juga sapa terlebih dahulu ini teman-teman, saya bawa pasukan juga, Bu, ini dari teman-teman Gita Praja, ini merupakan paduan suara Kabupaten Wonosobo, Bu. Ini ada Bu Itut, ada tadi saya lihat ada Bu Fajriah juga, kemudian Bu Sisilia, ini juga merupakan senior saya, Ibu. Eh, Mudah-mudahan bisa membersamai kita hingga akhir nanti. Demikian Bu, perkenalan juga dari saya juga tadi belum sempat kenalan, saya Ibu Wahyu. Saya mengajar di SD Negeri 1 Rojemo Wonosobo. Barangkali besok berkesempatan untuk ke Wonosobo Pinara, Ibu. Ya, silahkan mampir ke tempat kami. Baiklah, Insya Allah. Bapak Ibu guru hebat di Wonosobo, ikan, apa ya, ubur-ubur ikan lele. Ya, Mantap. walaupun libur, namun kita tetap semangat belajar, Le. No. Jadi di sela-sela libur ini, Bu. Ya, alhamdulillah ini beberapa teman-teman disempatkan untuk belajar. Mudah-mudahan kita niatkan untuk silaturahmi dan belajar. Mudah-mudahan juga membawa manfaat untuk kita semua. Nah, baik Bapak Ibu guru yang hebat, kita mari kita simak, mari kita perhatikan apa nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Titis. Monggo Bu Titis, waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman di Wonosobo dan sekitarnya. Kalau ada yang nyelip-nyelip, mudah-mudahan ini kayaknya dari Sanggo juga ada tadi udah minta linknya. Mudah-mudahan bisa gabung juga. Pak Catur, apa kabar? Bu Juju, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih udah diundang kembali ke Wonosobo. Ini kalau ke Wonosobo saya tuh vibes-nya udah kayak kayak di daerah sendiri. Ingat ya waktu kemarin kita di Jogja itu udah ya udah rasanya udah kayak keluarga sendiri, udah kayak apa ya teman perjuangan juga gitu. Walaupun jarang sekarang jarang komen ya saya ya Pak Catur di situ ya. Lagi sibuk membenahi sekolah soalnya. Baik, sebelumnya karena tadi udah disampaikan apa namanya, tapi saya salut banget loh sama Wonosobo ini sampai TPD udah 159. Konsistennya itu yang saya apa acungi jempol, kemudian kolaborasi. Ini pasti pakai Zoom-nya Kemeninfo ya. Betul. Itu itu yang saya perlu curi ilmunya ya, karena kalau di Kalbar sendiri mau bikin TPD itu harus patungan beli Zoom yang premium dan harus patungan gitu. Dan ini salah satu yang perlu di apa ya praktik baik yang harus saya sebarkan juga di daerah kami ini. Baik, teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang School Sister. Ini kebetulan salah satu program sekolah saya tahun lalu ya. Dan kemarin di bulan Desember saya coba ikutkan untuk Jambore GTK
Ya, alhamdulillah masuk di tiga besar dan saya juara dua ya untuk tingkat provinsi. Jadi apa? Sebenarnya saya udah nggak mau ikut lomba-lomba gitu. Tapi karena barang ini sudah ada, dokumentasinya lengkap, kemudian banyak yang mendukung gitu ya. Ya udah, akhirnya saya ikutkan untuk Jamburi. Dan alhamdulillah kemarin sempat dapat juara dua ya untuk tingkat provinsi. Ini suatu suatu kebanggaan buat saya dan tim ya, karena kami tidak bisa karena saya nggak bisa sendirian. Di sini posisi saya kepala sekolah, nggak mungkin saya ngajar gitu ya. Nah, jadi satu kebanggaan bagi tim Oke saya. Oke itu tim nama dari sekolah saya ya. Jadi SDN 22 Penyaladi Oke. Oke itu kayak branding word gitu, singkatan dari optimis, kreatif, dan elok. Jadi tim kami alhamdulillah bisa kerjasama gitu. Jadi walaupun saya kepala sekolah, saya selalu berusaha apa ya, terlibat gitu, terlibat di kelas, terlibat dari segala apa aktivitas yang guru butuhkan gitu. Nah, alhamdulillah ini kemarin kebetulan juga dari Sekolah Gagas Ceria, ini enaknya jejaring itu ya. Kalau bingung ini dari Sanggau Kalimantan Barat kok malah bisa kerjasamanya sama orang Bandung gitu. Nah itu sebenarnya Bu Karin tuh Bu Pak Catur yang ngasih jejaring itu gitu. Yang ngasih jalan itu Bu Karin ya. Bu Karin salah satu pengurus di BPN, apa Badan Pengurus Nusantara KGBN juga. Jadi nikmatnya kita bergabung di KGBN itu kita akan selalu terhubung ya walaupun jauh ya, tapi akan selalu ada jalan-jalan untuk melebarkan kolaborasi itu. Baik, saya izin share dulu sambil cerita. Oke. Nah, ini school sister. Jadi di awalnya itu sebenarnya kami memang ada kegiatan untuk kolaborasi gitu. Nah, kebetulan Bu Karin itu ada ngebel saya, ngajak join. Nah, kebetulan juga di awal tahun kami sedang sedang apa ya, lagi ribut-ributnya mengunduh rapot pendidikan gitu ya. Jadi latar belakangnya itu memang benar-benar dari rapot pendidikan. Nah, ini jadi school sister nanti kalau teman-teman bingung apa sih maksudnya gitu ya. Jadi itu kayak sekolah yang eh, bersaudara gitu. Kerjasamanya tuh ya. Jadi kayak temen, kayak apa ya, saudaraan lah sekolahnya itu. Nah, sebenarnya terus kemudian nggak mungkin kita hanya temenan aja tanpa ada program di di dalamnya gitu. Terus karena fokusnya adalah murid gitu ya, akhirnya kita kemas programnya tidak hanya sekedar yuk kita kerjasama gitu aja, tapi kerjasama dalam bidang apa kita harus kemas gitu. Nah, ini jadi saya sekalian nih, judulnya adalah School Sister, sebuah program untuk pembelajaran interaktif. Nah, ini sebenarnya kolaborasi antara dua SD ini ngapain gitu. Nah, tadi udah dikenalin sama Bu Wahyu, saya kenalan lagi. Nah, ini saya pingin tanya juga dulu nih sama teman-teman, bagaimana rapot pendidikan sekolah kita? Udah pasti udah tahu ya hasil rapot 2024, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kebetulan kita juga akan menyusun RHK untuk pengolahan kinerja yang baru. Ini juga harus membedah rapot. Nah, kira-kira indikator apa yang harus diperbaiki? Nah, jadi saya cerita dulu. Ternyata di sekolah saya itu, alhamdulillah baik-baik-baik. Yang sedang itu ada satu, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, di kualitas pembelajaran ini masih terlihat itu metode pembelajarannya, pengelolaan kelas, terus
dari situ ada rekomendasi untuk perbaikan di pembelajaran interaktif. Jadi dari sini saya dan teman-teman guru itu merefleksikan, kira-kira apa sih kok sampai masih kuning gitu loh. Padahal rasanya kita udah merdeka banget gitu. Pelajarannya udah kayaknya udah menurut kita udah bagus gitu. Tapi ternyata ketika di rapot masih perlu apa pembenahan gitu. Nah, dari aspek interaktif ini ada beberapa guru yang menyampaikan bahwa oh iya Bu, mungkin anak-anak itu dari kelas 3 naik ke kelas 4 itu kayaknya masih malu-malu, terus kurang percaya diri, terus gurunya mungkin juga kurang kurang ramah, bukan kurang ramah, kurang ngajakin ngobrol atau kurang kurang ngasih pemantik dan sebagainya. Jadi itu refleksi pertama yang kami dapatkan setelah mengobrak-abrik rapot pendidikan ini dari penurunan ini. Nah, kemudian eh, dari rapot itu akhirnya kita harus bikin program nih, saya bilang gitu. Program apa yang kira-kira bisa memperbaiki pembelajaran supaya lebih interaktif gitu. Nah, kalau interaktif kan pikiran kita pasti ada feedback ya, nggak bisa sendirian gitu. Nggak mungkin saya ngomong sendirian atau nggak mungkin hanya satu arah gitu. Pasti harus ada dua arah. Nah, artinya kita harus cari apa metode atau program yang bisa mengaktifkan anak-anak supaya mereka bisa berinteraktif baik bersama gurunya, baik bersama teman-teman sekelasnya atau teman-teman di luar kelasnya atau dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari latar belakang itu akhirnya kita ambil school sister. Kalau teman-teman baca di apa tuh searching di Google, sebenarnya school sister ini sudah bukan barang asing gitu ya. Tapi uniknya di program saya ini nanti teman-teman bisa melihat gitu. Nah, jadi setelah kita putuskan, saya kasih tantangan juga sama teman-teman. Ini kalau interaktifnya kita sama sekolah lain berani nggak? Saya bilang gitu. Kebetulan ada sekolah di Bandung yang ngajakin kita kerjasama. Nah, gimana kalau kita match-kan antara apa namanya murid kita sama murid mereka gitu. Akhirnya kita pilih yang sanggup itu di kelas 4 karena pada waktu itu kemarin itu kelas 4 itu baru memulai kurikulum baru, kurikulum merdeka gitu ya. Nah, jadi kurikulum merdeka itu masih bingung menentukan CP, TP, ATP gitu. Nah, senengnya juga di Gagas Ceria itu juga baru belajar tentang kurikulum merdeka. Jadi akhirnya ini yang kami lakukan adalah membedah CPTP ATP itu. Jadi kami dengan Sekolah Gagas Ceria itu sepakat bahwa kita akan membuat ATP. ATP yang sama untuk sekolah saya dan sekolah Gagas Ceria dalam bentuk kolaborasi. Jadi di sini akhirnya kami mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPAS untuk kelas 4. Nah, untuk IPA, apa materi bahasa Indonesianya kita mengambil materi teks deskripsi dan mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan. Ini nyambung nih. Jadi bahasa Indonesianya tentang teks deskripsi, IPAS-nya itu tentang keragaman budaya, kearifan lokal. Nah, ini yang kami bedah sama-sama. Terus kita mau ngapain nih gitu. ATP-nya nih mau ngapain tentang ini. Jadi kalau di Gagas Cerianya mereka lebih lebih mengambil bukan di teks deskripsinya tapi di cara membuat kalimat tanya gitu. Kalau saya di tempat kami itu mengambil teks deskripsi. Jadi di Gagah Ceria itu mereka ingin mengenalkan
bahwa materi kalimat tanya itu penting gitu loh, penting dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar, ayo bikin 5 kalimat tanya, satu apanya lima kalimat, mengapa, bagaimana, siapa, di mana. Itu tuh biasanya kan guru tuh males ya, cuma dikasih apalagi Pak Catur tuh. Ayo Pak Catur bikin apanya 5 kalimat, bagaimananya 5 kalimat, siapa 5 kalimat gitu. Nah, jadi gagasannya dari Gagas Ceria itu mereka pingin mengaplikasikan kalimat tanya itu dalam bentuk surat gitu. Nah, ya, dalam bentuk surat dan kami akhirnya sepakat bahwa nanti berkirim surat itu harus ada kalimat tanya. Tapi kan memang ya kalau bikin surat kan pasti halo, apa kabar gitu. Apa kabar? Siapa namamu? Di mana tempat tinggalmu? Berapa saudaramu? Jadi semua kalimat tanya itu ada di surat gitu bentuknya ya. Nah, kemudian kalau di kami masukkan teks deskripsi. Jadi di surat itu kami anak-anak itu akan menceritakan dirinya sendiri. Jadi misalkan, halo, nama saya Titis Kartikawati. Saya berkulit apa berkulit sawo mateng gitu. Mata saya sipit apa belok ya. Nah, nanti dia bisa cerita tentang dirinya sendiri. Tinggi badan saya sekian dan sebagainya. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana sih membuat teks deskripsi. Teks deskripsinya adalah menceritakan dirinya sendiri yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Itu yang dia ceritakan. Nah, ini melalui apa? Melalui eh, apa namanya? Menulis surat nanti ada. Nah, di sini merancang pembelajaran interaktifnya tadi itu kami itu sepakat akan membuat surat. Jadi antara murid saya dengan murid Gagas Ceria itu akan sama-sama berkenalan, kemudian mereka cari pasangan masing-masing dan mereka akan berkirim surat melalui kantor pos ya. Jadi tulis tangan benar-benar gitu. Karena kita pengen juga mengajari anak-anak itu nulis indah lagi karena banyak sekali murid yang tulisannya kayak ceker ayam nggak bisa dibaca. Nah, ini kita mulai kembangkan kembali. Nah, di sini eh, jadi nanti berkirim surat itu akan berbalas dan balasannya bukan teks deskripsi dan kalimat tanya lagi, tapi nanti di balasan kedua adalah tentang kearifan lokal masing-masing. Begitu settingannya. Nah, ini dokumentasinya ya. Jadi aksi yang kami lakukan itu yang pertama adalah sekolah dengan berkolaborasi dengan sekolah lain, terus melakukan interaksi perkenalan dengan Zoom meeting. Jadi di hari itu pas kebetulan waktu itu ada kunjungan TPN itu ada Bu Devi sama Bu Dias ke sekolah saya. Ini pas momennya tuh kami lagi nge-Zoom bareng-bareng anak-anak Gagas Ceria. Terus satu persatu anak-anak berkenalan gitu ya sama pihak Gagas Ceria dan mereka menemukan jodohnya, menemukan satu teman pasangannya untuk saling berkirim surat. Nah, ini sengaja kami juga memperkenalkan teknologi ya supaya anak-anak juga terbiasa dengan teknologi. Jadi nge-Zoom terus Google Meet itu bukan barang barang yang ini lagi karena semenjak apa namanya COVID selesai itu kegiatan daring untuk anak-anak juga selesai gitu kan. Nah, jadi saya juga berusaha untuk tetap mengenalkan anak-anak ini dengan teknologi kegiatan ini. Ini sangat berguna supaya nanti ketika ada libur panjang atau mungkin ketika gurunya harus meliburkan mereka, kita masih bisa menggunakan sistem ini gitu.
Nah, jadi setelah mereka berkenalan, mulailah kami itu saling berkirim surat. Nah, pertamanya kita ini sebenarnya tantangan juga. Kenapa? Karena sekolah saya dengan kota tempat kantor pos itu lumayan jauh, nggak bisa pakai jalan kaki. Kami harus ada sekitar berapa ya? 15 kilo. Ada hampir 20 menit kalau dari sekolah saya. Dan ini resikonya adalah membawa anak-anak kelas 4 ya ke kantor pos itu kami itu sampai patungan teman-teman karena dana bosnya nggak cukup. Jadi kami patungan ini odong-odong pinjam nyewa apa kayak mobil terbuka gitu odong-odong. Nah ini sampai kami bawa anak-anak itu ke kantor pos, kita berkolaborasi. Jadi anak-anak di sana diajarkan bagaimana menulis alamat gitu ya. Kadang-kadang kan nulis alamatnya bisa di kiri, bisa di bawah. Nah, sekarang ketentuan yang benar seperti apa gitu. Terus apa saja yang harus ditulis di alamat gitu. Ada kode pos. Nah, itu kan sebenarnya anak-anak zaman sekarang udah jarang ngerti gitu. Tapi saya berusaha apa namanya kita memfasilitasi anak-anak dan ngajarin oh, ini loh zaman dulu sampai sekarang pun apa namanya kita juga masih bisa menggunakan pos ini gitu. Nah, jadi di kantor pos ini memang benar-benar kita ajarin juga proses interaktifnya. Jadi ada proses diskusi, proses tanya jawab, wadah wawancara dengan petugas pos gitu. Jadi benar-benar tujuan pembelajarannya untuk metode interaktif tadi itu bisa tercapai. Nah, ini kemudian, nah ini teman-teman seru banget kan. Jadi anak-anak tuh pakai pakai odong-odong ini namanya kalau di sini odong-odong itu kayak bis gini sambil nyanyi-nyanyi sampailah kami di kantor pos. Kemudian yang kedua tadi saya bilang bahwa setelah mengirim surat itu dibales gitu. Jadi eh, tadinya ada udah dikirim dari Gagas Ceria membalas ke kami. Kami mendapatkan juga. Terus kita berbalas juga lagi. Jadi balas-balasan surat. Nah, tapi untuk yang keduanya itu kami menggunakan surel atau surat elektronik atau email. Jadi di sini kita juga berusaha ngajarin murid-murid itu dengan kodrat zamannya. Saya tanya anak-anak punya akun Instagram nggak, punya akun TikTok nggak gitu. Kalau daftar itu pakai apa akunnya? Pakai akun Google, terus nah kebetulan juga lagi booming tentang akun Belajar ID. Nah, jadi anak-anak ini menggunakan akun masing-masing. Awalnya itu kirim dulu ke saya, ke email saya. Jadi belajar dulu mereka di sini mulai membalas surat yang dari Gagas Ceria tadi menggunakan email. Nah, kemudian di sini juga kita ajarkan juga nih teman-teman. Kalau tadi tentang teks deskripsi, nah di email ini kita juga ajarkan coba kamu kirim foto kamu gitu. Nah, jadi pada selfie kemudian fitur-fitur yang ada di email itu kita ajarkan. Jadi kayak ngunggah dokumen, ngunggah foto, kemudian menulis email, kemudian ada kalau kita terima email bukanya di mana, kemudian kalau ada yang ada email tapi nggak sampai itu dicoba buka di spam atau kita mau menghapus email dan sebagainya. Jadi kegiatannya serunya di situ. Anak-anak berkelompok, kita fasilitasi karena di sekolah juga punya Chromebook ada 15 Chromebook. Jadi anak-anak bisa bisa dengan kelompoknya membuat email tersebut. Ini kegiatannya seru banget karena apa ya di tempat saya baru
baru tahun lalu ngajarin email ini. Nah, kemudian setelah saling berkirim surat gitu ya, kita membuat buku tentang kebudayaan lokal. Jadi kalau tadi itu fokusnya ke bahasa Indonesia, tadi ada dua yang dibuat ATP-nya, ada dua mapel. Yang keduanya adalah IPAS. Kita ambil untuk apa namanya IPS-nya. Nah ini membuat bercerita tentang kearifan lokal. Nah di sini anak-anak itu kita ajak karena kita fokusnya ke model pembelajaran interaktif, kemudian mata pelajarannya kearifan lokal. Nah, di sini anak-anak itu kita ajak untuk mewawancarai orang-orang yang ada di kampung kami ya, yang ada di Desa Penyaladi itu, yang kami anggap eh, punya pengetahuan tentang kebudayaan lokal yang ada di situ. Nah, jadi banyak nih. Jadi masing-masing kelompok itu kayak menemukan eh, apa? Menemukan tema masing-masing. Jadi di sini ada yang namanya kebudayaan Besampo. Besampo itu eh apa tuh? Kebiasaan orang ketika habis melahirkan itu usia bayi baru 5 hari itu sudah dimandikan di Sungai Kapuas. Wah, serem kan? Kalau kita kan nggak takut ya bawa bayi gitu. Nah, kalau di sini itu jadi ada anak-anak anak bayi-bayi itu udah dicemplungin ke sungai, dimandiin di sungai. Nah, itu tradisi Besampo. Kemudian ada tradisi juga, saya juga baru tahu loh, karena saya bukan orang sini kan. Saya juga baru paham, oh ternyata tradisinya banyak gitu. Dan ini hanya hanya di lokal ini saja di Penyaladi, belum sesanggaunya gitu. Nah, kemudian ada tradisi tentang cempale. Nah, cempale itu kayak tradisi memberikan sesuatu hanya sedikit pi gitu ya nek kok nek ning Jawa ki ngicipi gitu. Nah, jadi kalau cempale itu di sini itu karena masyarakat di sini itu orang Dayak dan orang Melayu di sini itu suka berladang ya, menanam padi tapi sistem ladang, bukan pakai sawah. Jadi mereka nanam di lahan-lahan yang tidak pakai air. Nah, nanti kalau mereka panen, itu mereka biasanya akan memberikan cempale itu. Walau apa beras segenggam atau beras satu kaleng susu bendera itu ya, itu dikasihkan gurunya atau dikasihkan tetangganya sebagai rasa ucapan terima kasih. Itu cempale. Terus ada juga yang bermakna lain cempale itu kalau di sini. Ini saya sambil cerita aja ya, biar teman-teman juga tahu kearifan lokal di sini. Jadi kalau di sini, kalau misalkan nanti Pak Catur, Bu Wahyu datang itu harus diminum kalau orang sini. Kalau nggak diminum itu nanti akan ada eh, mitos. Nanti jadi nanti ada sistem kayak memegang gelasnya atau mencicipi gitu. Nah, itu sistem cempali. Nah, ada lagi yang namanya kemponan. Kalau kemponan itu lebih ekstrim lagi. Jadi kalau udah misalkan disuguhin, terus kita tuh menolak, nah itu pasti nanti pulang dari tempat itu biasanya akan celaka. Dan itu biasanya sering terjadi. Makanya orang percaya banget di sini kalau dikasih kopi ya apalagi itu harus dipegang atau harus diminum. Karena kalau enggak itu katanya dulu itu sering terjadi kecelakaan karena kita terbayang-bayang rasa
rasa kopinya atau rasa suguhan yang dikasih oleh tuan rumah. Tapi sebenarnya kalau dari sejarahnya sih sebenarnya cempale dan kemponan itu bagus gitu ya. Bagusnya itu bahwa kita tuh nggak boleh menolak rezeki. Terus tuan rumah juga harus menghormati tamu. Terus kalau punya rezeki harus berbagi. Nah, seperti itu filosofinya. Nah, ini anak-anak tulis dalam bentuk buku ya. Kemudian buku itu kita jadikan file, itu kita kirimkan juga ke Gagas Ceria. Ya, hasilnya juga kita print out, terus kita pamerkan. Nah, kebetulan kemarin itu ada kunjungan dari Balai Bahasa Jakarta, kunjungan ke sekolah saya, melihat buku karangan anak-anak itu tentang kearifan lokal, malah dibawa dibawa ke Jakarta. Katanya untuk sampel bahwa murid-murid di Sanggo sudah bisa menulis tentang kearifan lokal. Jadi banyak sekali kebudayaan-kebudayaan, makanan tradisional, adat istiadat, terus pakaian, ya pokoknya yang berhubungan dengan kebudayaan lokal itu yang didapat oleh siswa dan termasuk saya kepala sekolahnya. Saya jadi banyak belajar dengan membaca tulisan anak-anak. Ternyata memang satu daerah tuh pasti punya kearifan lokal sendiri gitu. Nah, ini aktivitas yang dilakukan oleh guru dan murid-murid saya mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap di situ tahu dengan sejarah kebudayaan lokal di sana. Nah, ini ya, ini hasilnya bukunya saya print out, saya jilid, terus kita pamerkan seperti itu. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, dampak yang kami dapatkan itu adalah yang pertama adalah meningkatkan kemampuan literasi. Ya, yang pertama, kenapa literasi kami jadi naik? Ya naiknya nggak tahu ya. Nanti kita lihat di tahun 2025 ini rapotnya seperti apa. Tapi saya jadi bisa kita lihat dari outputnya. Pertama, anak-anak bisa menulis surat gitu ya. Kemudian dia akan ketika dia tidak paham tentang sesuatu, dia akan mencari sumbernya. Nah, ini kan yang disebut literasi. Jadi literasi nggak hanya sekedar baca tulis, tapi bagaimana dia memaknai, bagaimana dia bisa mencari informasi. Nah, ini dilakukan dengan cara berdiskusi, searching di Google, kemudian juga wawancara dengan masyarakat. Nah, kemudian literasinya juga apa saling bertukar cerita dengan daerah lain itu juga satu manfaat yang kami rasakan terutama dari apa namanya tuh dari Gagas Ceria juga cerita wah kalau di Bandung tuh seperti ini apa suasananya kemudian apa iklimnya terus nama-nama apa nama-nama kota yang ada di Bandung pokoknya mereka jadi tukar cerita gitu ya. Dari situ artinya pengetahuannya itu bisa bertambah dengan cara membaca. Nah, ini meningkat kemampuan literasi. Kemudian selain itu literasinya nggak hanya baca tulis tapi literasi digital. Jadi kemampuan teknologi yaitu tadi bagaimana anak bisa apa menggunakan teknologi dengan berinteraksi dengan apa pembelajaran secara daring, kemudian anak-anak juga apa namanya menggunakan email gitu ya. Mereka tidak hanya sekedar oh ya saya punya akun TikTok terus daftarnya pakai email ini gitu, tapi nggak tahu kegunaan email selain untuk daftar TikTok gitu. Nah, jadi kita juga ajarkan bahwa apa namanya teknologi itu sangat sekarang itu sebuah keniscayaan ya. Jadi anak-anak itu memang harus dikenalkan dengan teknologi sesuai dengan itu kodrat zamannya.
Terus yang kedua, perubahan cara mengajar dan hasilnya. Nah, ini dampak yang kami dapatkan adalah apa ya, si guru kami itu jadi berani gitu, berani ambil tantangan. Ya, yang awalnya mungkin dia nggak paham tentang kurikulum Merdeka dengan apa strukturnya, dengan tetek bengeknya kurikulum Merdeka, akhirnya dia mulai mulai belajar bersama-sama dengan sekolah lain buat ATP. Terus merancang kegiatan yang lebih interaktif. Jadi kalau kemarin hanya satu arah, ini sudah mulai di gurunya itu mulai ngajak apa memberikan feedback muridnya untuk memberikan feedback ketika mereka setelah pergi ke kantor pos atau setelah mereka wawancara itu pasti akan ada apa interaksi dua arah seperti itu. Nah, hasil belajarnya juga kita bisa melihat dari rubrik yang kita buat ya. Jadi kita membuat rubrik untuk bagaimana anak-anak membuat teks deskripsi itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngirim surat yang tak bermakna, tapi sebenarnya kita juga harus melihat apa materi ini terukur, TP-nya terukur tercapai atau enggak gitu. Jadi kita menggunakan rubrik. Nah, di rubrik ini si guru itu akan melihat apakah teks deskripsinya itu sudah sesuai, apakah perlu bimbingan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian sikap yang awalnya kurang percaya diri ya semakin menjadi percaya diri. Ini terlihat ketika anak-anak itu awalnya tuh mereka membayangkan apa siswa orang Bandung tuh kayak apa gitu ya. Takut nanti ditanya-tanya atau nanti guru guru dari Gagas Ceria itu nanti nanya-nanya atau enggak gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa namanya akan membuat mereka itu sebenarnya agak takut gitu. Termasuk di awal juga gurunya mungkin ada rasa nggak pede karena harus apa berinteraksi dengan sekolah yang ada di Bandung gitu. Tapi dengan adanya program ini kami saling berkolaborasi sehingga dari guru dan siswa itu sekarang apa jadi percaya diri gitu di sini. Oke. Nah, ini dari hasil apa namanya hasil dari school sister itu ada tindak lanjut yang akan kami lakukan ya. Yang pertama adalah kalau kemarin itu hanya di kelas 4, mungkin nanti akan kita koordinasi lagi sama sekolah Gagas Ceria atau mungkin dengan sekolah lain itu di jenjang atau kelas yang berbeda. Jadi mungkin kalau kemarin ATP-nya hanya di kelas 4, tahun ini kami akan lanjutkan di kelas-kelas lainnya gitu. Dan ini kita perlu kolaborator lain atau bisa jadi nanti kami akan tetap dengan Gagas Ceria tapi dengan kelas yang berbeda. Itu. Nah, yang kedua, tindak lanjutnya adalah menerapkan di semua mapel tidak hanya bahasa Indonesia dan IPAS. Jadi mungkin school sister kalau yang ini hanya apa bahasa Indonesia dan IPAS mungkin nanti akan kita coba kolaborasikan atau kita matchingkan lagi dengan apa mata pelajaran yang lain. Kemudian tindak lanjut selanjutnya adalah memperluas school sister di beberapa sekolah. Itu tadi yang saya bilang bahwa kami juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan sekolah lain. Namanya sih mungkin tetap school sister, tapi mungkin kolaboratornya bisa dengan pihak yang lain. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk menjadi
school sister kami, silahkan nanti kita bisa berkolaborasi. Oke, kayaknya itu dulu lah Bu Wahyu, Pak Catur, dan Bu Juju, cerita program saya dan teman-teman di SD Penyaladi. Ya, nggak bisa lama ini soalnya memang programnya hanya satu yang saya tampilkan di sini. Oke, terima kasih. Wah, hebat sekali, Bu. Super sekali nih mendengar praktik baiknya. Wah, saya penasaran itu, Bu. Memang apa ya, kok bisa school sister gitu kan? Lah, apa nggak bisa ganti school brother? Iya deh. Kemudian juga saya penasaran sekali, Bu, ini tentang budaya yang disampaikan tadi di buku itu ya. Ada Mm-mm. keponan, ada cempali lah. Itu kalau saya setiap hari ke situ senang sekali, Bu. Disuguhi dan nggak Makin boleh pulang melebar. kalau belum dihabiskan ini tidak boleh lah. Itu insya Allah lah. Lain waktu mudah-mudahan ada rezeki bisa mampir ke Sango ini penasaran. Iya. Kemudian Ibu bagus sekali, super sekali yang disampaikan tadi lah. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya Bu, saya banyak sekali penasaran. Kok bisa dapat ya program itu tuh caranya bagaimana gitu loh. Mm-mm. Ya itu apakah kita ya hanya karena kenal dengan kepala sekolahnya atau secara pribadi atau memang harus lewat mungkin dinas atau ada izin yang harus diperlukan itu Bu, itu yang malah pertanyaan inti saya. Penasaran kalau memang ingin eh, mengadakan program itu, apakah ya itu Bu harus melewati beberapa apa ya manajemen atau bisa langsung dilaksanakan Mm-mm. itu Bu. Itu pertanyaan pertama nih dari saya yang Oke, penasaran sekali nih. langsung jawab kah Bu Iya, Wahyu? iya Bu. Ya, boleh ya Pak Catur ya. Moderatornya tanya sendiri nih. Heeh. Nggak apa-apa, ini juga Jadi memang mesti, banyak yang nanyakan itu. iya Memang, betul betul. ah, Penasaran juga mesti ini Bapak Ibu guru ini yang lain. ya. Oke, jadi eh, kami itu nggak perlu tidak melalui dinas, Bu. Jadi memang pure antara kami dengan Gagas Ceria. Tapi memang prosedurnya adalah kita buat kayak semacam proposal gitu. Nah, kebetulan yang ngajakin school sister itu dari Gagas Ceria dulu. Mereka ada program yang mau kolaborasi. Terus kita ya udah kita aja gitu kan. Terus namanya apa? Bisa. Namanya school sister gitu. Terus kita mereka bikin kayak semacam proposal, memperkenalkan diri, apa namanya, profil sekolah mereka. Kemudian saya terima proposalnya itu, kita balas juga dengan membuat semacam surat. Kalau surat menyuratnya administrasinya tetap resmi, Bu, karena kita antar instansi, tapi eh, tidak melalui dinas. Jadi dari kami tidak harus lapor dinas, dari Gagas Ceria juga nggak harus lapor dinas. Itu intinya. Jadi apa, agak merdeka gitu ya, merdeka jalan sendiri lah gitu intinya gitu. Cuma untuk administrasi surat menyurat, kemudian dokumentasi itu memang ada gitu. Jadi nggak hanya sekedar nanti kita join ya gitu tuh enggak, tapi memang benar-benar ada proposal dan ada suratnya permohonan kita balas, kemudian kita juga bikin gantian kita bikin profil seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu sudah sedikit menjawab rasa penasaran kita nih yang dari tadi menyimak. Itu super sekali itu programnya. Barangkali kita bisa diadopsi ya Bu, ATP kalau kata Pak Catur itu. Mm-mm. Malah ATM, bukan ATM tapi ATP Bu. Amati, tiru, plek, ketiplek, persis. Itu boleh ya Bu ya. Nah, monggo Bapak Ibu barangkali juga sama penasarannya dengan saya. Monggo barangkali ada yang mau raise hand untuk menanyakan atau mungkin memberi tanggapan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu hebat narasumber kita, Bu Titis. Monggo saya buka termin pertama, monggo untuk tiga penanya dipersilahkan atau boleh juga menulis di kolom chat. Monggo. Oh, ini sementara belum ada Ibu. Ini kalau saya boleh tahu Bu, ini programnya berapa bulan Bu? Ini pakai ini setahun nih. Oh iya, berarti mungkin Iya, program P5 itu ya Bu?
bukan. Bukan? Jadi memang bedah CPATP gitu, bikin ATP bareng-bareng Ya, 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 ya. untuk bahasa Indonesia Ya, sama IPAS. Jadi mereka tuh kayak kami tuh kayak bikin, kan belum tahu nih apa bikin ATP ya betul. karena sama-sama baru Masih. menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi memang benar-benar ini CP mana yang CP apa yang mau diambil, kemudian diturunkan ke ATP, terus nanti metodenya mau kayak apa gitu. Sampailah ke ini pembelajarannya mau seperti apa dan aktivitasnya mau seperti apa. Hebat ya Bu ya. Ini sampai hasil karya akhirnya itu sebuah buku ini juga hebat sekali. Nah ini boleh saya sapa Bu di bersama room kita ini juga nanti dulu ya Pak Catur. Ada Pak Nardi nih Bu. Ini Kepala Sekolah SD 1 Garum juga. Beliau ini juga pelopor seperti ya ada pembiasaan di sekolah beliau ini satu sataba kalau saya tidak salah ini. Jadi setiap hari itu menulis pengalaman pribadi dan itu sempat dibukukan. Nanti saya colek Pak Nardi nggih, untuk memberikan pengalamannya ya. Ini beliau ada di sini bersama kita juga. Ini juga hadir kepala sekolah hebat juga Bu di sini. Ada Ibu Kepala Sekolah saya ini Bu Ani Jarwati. Saya sapa terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya nih Pak Catur ini. Ini juga sudah raise hand dari tadi nih. Pegel ya Pak. Lumayan Monggo Pak Catur, kami persilahkan. agak kemeng. Oke, mau nanya. Nanti sampai sedih Pak. Oke, Pakai koyok. oke. Tadi kan diceritakan bahwa Monggo Pak. perjalanan dari sekolahnya Bu Titis sampai ke kantor pos kan juga nggak deket amat gitu ya. 15 menit, 15 kilometer sampai 20 kilo gitu. Dan patungan itu luar biasa pakai kol buntung kayak mau kondangan era-era tahun tahun apa ya, tahun gitu. Cuma tadi patungan juga. Nah, kalau misalnya ke kantor pos ngirim lintas pulau nyebrang Laut Jawa juga kan juga ada itu apakah biaya pakai perangko atau apa gitu kan anak-anak zaman now kan nggak tahu perangko gitu. Apakah kerjasamanya tuh dengan kantor pos itu hanya dicap-cap-cap aja, no tetap ada biaya pasti. Dan itu rembugannya gimana? Apakah mau pakai perangko? Apakah hanya ada aturan khusus berembuknya dengan kantor posnya kayak gitu, Bu Titis? Gitu. Oke, pakai perangko dong bayar itu Pak Catur. Jadi ini memang swadaya sekali. Nah ini saya saya acungi jempol. Guru saya itu memang hebat di kolaborasi sama wali muridnya. Jadi dia yang menginisiasi anak-anak itu di total biaya ya. Jadi sebenarnya tuh naik odong-odong satu anak itu 20.000. Naik naik odong-odong itu satu anak 20.000. Kemudian untuk perangko itu saya kira itu hanya 5.000. Zaman dulu kita kan 2,5 gitu ya. Terus saya bilang udah untuk biaya perangko nanti masing-masing 5.000. Saya bilang gitu kan. Nanti masing-masing beli perangko sendiri, kemudian nempel sendiri gitu. Ternyata, ternyata begitu kami sampai di kantor pos, itu biaya perangkonya itu sampai 20 atau 25. Udah mahal sekarang Pak Catur. Udah kayak zaman dulu kita. Rupanya kalau yang lokal, daerah lokal misalkan masih sama-sama daerah Sanggau, itu tuh 5.000. Nah, kalau di luar pulau itu sekitar 20, 25 gitu. Lah, kaget lah saya nih ya. Sampai di sana udah pada beli ini, beli perangko yang 5.000-an. Katakan pengantar itu siapa Kampus. namanya petugas posnya juga pikir hanya untuk pembelajaran aja ya, nggak sampai dikirim maksudnya gitu. Begitu dilihat, aduh ibu maaf katanya, ini kalau sampai Bandung nih biayanya bukan perangko yang 5.000 katanya. Lalu gimana ini? Saya bilang, duitnya enggak cukup. Duitnya enggak cukup kan anak-anak cuma bawa bawa untuk naik odong-odong sama 5.000 untuk perangko. Jadi akhirnya begini, Kak,
ini bisa nggak dijadiin satu, kemudian di dalam satu amplop, terus kita pakai pengiriman apa namanya tuh, kilat khusus kalau zaman dulu tuh, ya. Jadi pakai hanya stempel gitu. Nah, itu biayanya hanya 35.000 untuk 20 orang. Nah, jadi akhirnya ya udah, terselamatkan lah anak-anak itu. Akhirnya dalam satu amplop itu saya bayarin dari uang sekolah itu 35.000. Ternyata sampai juga sampai di gesture ya itu. Pokoknya pengalamannya seru banget Bu Wahyu. Deg-degan ada, Seru takut ya, Bu. nanti orang tua murid tidak mendukung dan sebagainya itu. Terus kita harus merancang nanti sampai di sana seperti apa gitu. Ini ada gurunya nih, kalau nanti bisa kita cerita tanya-tanya juga nih. Bisa Boleh nih, dicolek Jadi, gitu. kayaknya sambil cerita ya Bu Wahyu. Iya, betul, Mas. ha-ha. Wah, Jadi keren sekali. memang kolaborasinya harus benar-benar ya, karena kami bukan sekolah yang besar gitu ya, apalagi di pinggiran kota, perlu biaya dan sebagainya. Ini memang diperlukan wali kelas yang apa humanis dengan wali murid gitu. Soalnya kalau enggak ya diprotes benar-benar. 25.000 tuh besar bagi kami. Karena ya terus terang di sekolah kami itu latar belakang orang tua murid itu petani karet. Satu hari mereka itu kalau noreh ya, menyadap karet itu 1 kilonya 5.000. Kalau mereka bisa 5 kilo saja baru 25 baru 25.000 dapatnya sehari. Nah, kalau mereka bisa menghasilkan berapa kilo gitu ya, lumayan. Lumayan 10 kilo baru 50.000. Bayangkan. Jadi kalau harus iuran 25.000 itu mereka suka teriak-teriak. Suka. Nah, yang saya salut lagi ini guru saya nih sabar banget. Jadi mereka selama 1 bulan itu dia apa memfasilitasi anak-anak untuk nabung. Jadi ada yang nabung 1.000, ada yang nabung 2.000 sampai tercukupi apa 25.000 tersebut. Ini saya salut nih. Kadang kan kita kalau sekarang ya zaman sekarang uang 1.000 itu kadang malah kemana-mana, apalagi yang koin. Nah ini si guru nih dengan telatennya dia nerima itu yang 1.000, 2.000 untuk ditabung itu. Jadi nggak Betul. simsalabim yang wah enak nih banyak duitnya enggak gitu, tapi itu butuh perjuangan. Itu amplopnya sama kertasnya bau wangi nggak? Kayak Pak Catur dulu itu kalau ngirim. Jadi ingat itu Dan, beliau. dan pakai yang harvest gitu ada Oh puisi ya, gitu. Iya iya, zaman dulu kan. Yang wangi. Terus yang wangi Bu dikasih parfum eh, karena nanti yang menerima kelepek-kelepek. minyak Ya, nyom ya, nyom. ya, ya. Gimana Pak Catur? Masih penasaran? Memang tetap Ya, pakai perangko ya karena pakai surat biasa. ya, Cuma tadi ya iya, ternyata guru pun juga jadi belajar 4C gitu. Di situ ada critical thinkingnya juga gitu. Bukan hanya betul. murid aja yang mau belajar, tapi guru harus mikir biar semuanya bisa sampai ke sana suratnya. Tapi kalau misalnya tidak per by letter gitu kan, apalagi 20.000 kali gitu kan, gitu. Ya terima kasih sih Iya, jawabannya betul. luar biasa. Itu numerasinya jalan. Oh banget. Orang numerasi sih perhitungan. Itu kalau lihat Instagramnya Bu Titi tuh anak-anaknya juga naik truk ya Bu, Bukan. mau berangkat ke Oh apa iya. itu? Iya, yang di Instagram itu saya lihat. Bisa Mm-mm. Masya buat Allah, semangat keliling belajar gitu. mereka ya Bu. Kita di, iya di Jawa itu kita diberikan banyak fasilitas yang bagus, tapi anak-anaknya ya semangatnya di sana sangat tidak kalah dengan kita yang di sini. Alhamdulillah ini di kolom chat juga sudah banyak sekali nih Ibu luar biasa Bu Titis praktik baiknya. Kemudian dari Bu Juju ada pertanyaan awal mau jalan itu ada tidak perasaan ketar-ketir Bu tidak diterima oleh semua pihak barangkali nggih.
Terus bagaimana strategi penopang orang-orang yang bisa diajak jalan bareng itu. Itu termasuk ketantangan ini, Bu. Moga Bu Titis untuk menjawab. Iya, awalnya memang takut ya. Yang pertama, apa? Kami kan dulu pernah di awal dulu kerjasamanya sama ini Sekolah Global Bogor. Di awal saya pindah di sekolah yang baru itu masih COVID itu ya. Itu ceritanya eh, Pak siapa sih Pak Catur yang di Bogor itu, penggerak yang di Bogor tuh? Pak Mirwan Ih, bukan? lupa Bukan saya ya? Bukan. Bukan, bukan, Bu bukan. Siti Yang Amalia, kurus dia. Bu Siti Amalia. Oh, laki-laki. Oh, Bukan Pak Nah, Angga Yuda. jadi di awal itu, di awal itu eh, Bapak itu tuh apa ngajak kami itu bukan ekstrakurikuler. Apa sih kalau mau rapotan nunggu rapotan tuh apa Bu namanya Bu? kelas Kelas meeting. meeting. Nah, Kelas meeting kegiatan kelas secara meeting. virtual. Nah, Oh, bayangkan saya baru jadi kepala sekolah di situ, murid saya tuh nggak pernah nge-Zoom, nggak pernah Google Meet, nggak pernah bawa HP gitu ya. Lalu tahu-tahu diajak kerjasama dengan sekolah global itu untuk Zoom meet apa itu tadi kelas meeting virtual. Dan saya terima gitu. Itu gurunya tuh langsung gitu. Bisa nggak nih Bu katanya. Anak-anak kita lihat HP aja, lihat Google itu, bahkan gurunya itu hanya satu atau dua orang yang bisa mengoperasikan atau ikut Zoom zaman itu, zaman awal-awal COVID tuh. Jadi mereka sistemnya waktu COVID itu hanya datang 1 minggu sekali, ngambil tugas terus pulang anak-anak. Tuh. Jadi tidak pernah nge-Zoom, tidak pernah Google Meet. Dan itu saya terima tantangan itu. Tapi setelah itu saya mikir, waduh, nanti murid saya ini bisa nggak ya? Gitu. Baru kepikir gitu. Nah, strategi yang saya lakukan adalah saya ngajarin guru-gurunya dulu. Kami rapat nge-Zoom, pakai Google Meet gitu. Jadi fitur-fitur buka mic, buka kamera, zaman-zaman dulu kan harus belajar tuh nge-Zoom. Nah, itu betul-betul. dulu. Nah, setelah itu baru kami laksanakan pas meeting virtual itu eh dan apa Bu Wahyu? Apa ndak saya mau pingsan? Gimana, Bu? Rupanya murid di global itu, di sekolah global itu pakai bahasa Inggris. Jadi itu dia langsung, halo Miss Titi, so I bla 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 pakai bahasa Inggris. Terus dia juga menyapa murid-murid saya tuh pakai bahasa Inggris. Murid saya baru nemu Enggak. Google Meet hari itu diajak pakai bahasa Inggris makin, oh, jadi udah, waduh, saya bilang, langsung saya bilang, Pak, bisa nggak minta tolong muridnya pakai bahasa Indonesia saja? Murid saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya bilang gitu. Nah, apa tuh pengalaman itu yang saya jadikan ketika diajak kolaborasi dengan School Sister ini, saya meyakinkan dulu murid saya ini kira-kira Mampu berani enggak? nggak? Berani nggak nanti ketika nge-Zoom berhadapan langsung sama guru atau sama murid yang dari Gagas Ceria itu. Karena menumbuhkan kepercayaan diri sama berani itu, aduh sulit banget gitu ya. Apalagi di tempat saya itu termasuk kampung, Bu. Kampungan lah gitu. Tapi saya mencoba jangan kampungan lah. Kita orang kampung tapi jangan kampungan. Kita bisa kolaborasi kemana-mana dan satu-satunya di Sanggo hanya sekolah kami gitu kan. Nah, jadi akhirnya tantangannya saya percaya diri, kita ajak percaya diri dulu, kemudian harus satu tim itu harus mendukung. Nah, ini apa terutama wali kelas. Wali kelasnya juga yang awalnya, aduh Bu, nanti kalau saya disuruh ngajar di sekolah mereka, apa yang mau saya ajarkan gitu kan ya kan kita kayaknya apa semacam kayak tukar guru, tukar murid gitu. Nah, itu bayangan-bayangan seperti itu yang kadang-kadang jadi tantangan gitu.
Kita meyakinkan dulu. Nggak apa-apa kayak ngajar biasa, saya bilang kayak ngajar murid kita aja, nggak usah dianggap gimana-gimana gitu. Nah, itu tantangannya. Kemudian ya strateginya kita sama-sama lah kolaborasi tadi itu. Memang selain gurunya harus diyakinkan, muridnya harus diyakinkan, orang tuanya juga harus diyakinkan. Jadi saya iming-imingin juga orang tuanya kan itu apa keren loh, apa anaknya bisa kenalan sama orang Bandung gitu. Wah iya iya, tuh kayak apa ya Bu mereka orangnya. Nah gitu gitu. Terus nggak ada sekolah lain loh yang kayak gini di Sanggau gitu. Baru sekolah kita gitu. Nah jadi eh, timbullah kesadaran orang tua murid untuk mendukung gitu. Oh iya ini untuk anak saya nih gitu. Mungkin gitu aja jawaban saya Bu. Jujur Ya ini tentang menghadirkan ya Bu, menghadirkan itu tidak kita harus ke Bandung kan, ya iya kan, ya sih sudah ada di depan mata. Seperti lagunya itu dulu, kalau pingin nasi Padang, ya kan, bukan berarti ke harus. Padang. Oh, apa-apa sekarang sudah canggih ya Bu. Kami Heeh. salut juga nih dengan anak-anak di sekolah Ibu. Berarti ini sudah nggak gaptek begitu kan Bu. Sudah tahu sudah bisa buat email, sudah bisa buat akun gitu kan. Sangat-sangat hebat. Nah, ini penasaran Bu sama gurunya ini mana ini. Bu guru wali kelasnya ini. Bu Ini Yani, bisa Bu Yani berani Bu nak Yani, cerita? Bu Yani Iya Bu, maaf ya Bu. berbagi praktek baiknya Bu. Moga Bu. Saya nggak bisa. Ini kenal dulu dong Bu Yani, saya pingin ketemu ini mana ibu gurunya yang sangat tangguh. Maaf Bu, nggak bisa buka kamera Oh, karena sedang sinyalnya Ibu sudah agak. sudah nggak pakai APD ya? Udah pakai daster. Iya, baju baju kebesaran. Salam kenal Bu, saya Bu Wahyu Ya Bu, dari saya Wonosobo Sriwiani ini. guru. Ya, saya Sriwiani guru SDN 22 Penyelandi, Iya, anak buahnya Bu Titis. Bu salam kenal juga ya untuk iya, Bapak Bu Wahyu dan iya, Pak Catur. catur ya. Moga Bu mungkin bisa bercerita nih bagaimana nih pengalaman tantangannya bersama anak-anak ini. Terutama nih jenengan kan yang di garda depan ini menghadapi anak-anak nanti biasanya, Bu ini nggak bisa ditulis, Bu ini mau ke belakang gitu kan. Ya, Anak-anaknya sama nggak Bu dengan kondisi kami nih dengan anak-anak yang di Jawa itu. ya Bu. Moga Bu dipersilahkan untuk sedikit bercerita dong, penasaran ini. Kalau anak-anak kami ini Bu, apa memang kalau dibandingkan dengan anak-anak di Jawa sih mungkin anak-anak kami ini mungkin lebih gimana ya, Bu, ya butuh bimbingan yang banyak, apalagi saat menulis surat. Mereka kan belum pernah menulis surat yang untuk berkenalan dengan teman-temannya jauh gitu. Memang belum ada pengalaman seperti itu. Tapi saya bimbing benar-benar lah, saya bimbing. Dah setelah suratnya ditulis itu saya lihat, oh tulisan yang jelek itu diubah lagi. Nah, dibujuk lah. Ibu capek katanya kan. Ah, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa nulis surat. Gimana nulis surat yang baik, jadi kamu punya pengalaman, nanti kan kita mau pergi ke Sanggau karena anak-anak ini kan walaupun dia tinggal di kampung jarang ke Sanggau Bu, Nah, itu kalau jarang diajak kalau orang boleh tahu tuanya ke berapa sana. kilo nih Bu dari sekolah sampai ke kota Bulan istilahnya 15, begitu. 15 kilo. 15 15 gitu ya. kilo, Jadi Masya anak-anak Allah. ini jarang karena mereka ini bukan hanya tinggal di Penyeladi tapi ada di kampung-kampung lain lagi juga Bu. Ya, Nah, ya, jadi ya, ya. mereka istilahnya kalau menulis surat atau apa itu kan tidak pernah. Tulisan-tulisan mereka itu pun harus kita yang bimbing lah. Jadi gini caranya nak nulis surat. Nanti tulisan yang jelek-jelek itu kita ubah lagi. Kalau yang masih kurang bagus kita bantu lagi. Ini tulisan yang bagus seperti ini. Akhirnya uh, setelah selesai menulis surat, dilihat like, saya serahkan dengan Bu Titis. Oh ini udah bagus. Ini boleh kita kirim. Udah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya itulah. Kalau kalau boleh tahu nih kelas bisa baca semua, Bu? Bisa menulis semua atau masih ada siswa yang mohon maaf belum bisa membaca atau menulis begitu karena saya juga sama-sama nih guru kelas 4. Ya. Nah, di kelas saya ini masih ada beberapa anak yang mohon maaf untuk membacanya aja masih dap-dep gitu istilahnya. Jadi gimana Bu serunya nih anak-anak di sana itu kalau Di di kelas sana saya nih? itu Bu, Ya. karena ada 20 orang kemarin waktu di kelas 4 yang tahun lalu, ada 20 orang. Dari 20 orang itu ada 5 orang lah yang masih perlu bimbingan dalam menulis.
menulis. Yang 5 orang inilah yang berusaha saya bantu untuk bisa menulis surat, Bu. Yang lain-lainnya sih alhamdulillah Udah jalan. sudah bisa baca. Yang 5 ini yang masih perlu bimbingan menulis, menulisnya masih kurang bagus, kemudian masih ada kurang huruf A, huruf besar, huruf kecilnya itu tuh lah ya Bu yang benar-benar saya bimbing supaya bisa nulis surat yang baik. Super sekali berarti ini sabar sekali ya Bu. Wah, ini penasaran sebenarnya dong open open kamera ya Bu bisa bertemu ini. Bentar, Bu ya. Udah pakai Ini Bu, daster Bu ya nih. iya itu Bu Yani. Bu Oh gurunya ya, hebat nih, kepala sekolahnya juga lebih hebat ini. Bu Wahyu Iya, sama gimana Pak Bu? Catur sama teman-teman jangan mikir Sanggo itu kayak Wonosobo. Ya, Jadi di sini di sekolah saya mau ke kota itu nggak ada angkot, nggak ada transportasi umum. Kemudian ada bis, itu pun bis antar antar kabupaten gitu ya, dan itu nunggunya lama. Jadi benar-benar akses mau ke kota itu kalau nggak pakai motor sendiri, ya itu tadi harus patungan gitu ya. Jadi benar-benar sebenarnya nggak jauh dari kota. Jadi makanya anak-anak itu mau ke mau kemana tuh ke kota aja kadang-kadang jarang gitu. Makanya kalau kita ajak itu pakai Ya, odong-odong betul. senang sekali dan mereka bisa melihat langsung kantor posnya gitu ya. eh, ke kota sambil jalan-jalan. Ah, ini dia oh ini muncul. Bu Yani. Ya, Bu. Ayo, Salam Bu. kenal Bu Wahyu, Ya, Pak sama-sama Catur, Bu. dan Iya, salam kenal juga Ibu. Wah, penasaran makanya. Wah, sehebat atau apa ini Ibu Yani ini? Alhamdulillah ini garda depan yang paling sabar ya Bu. ya Bu, memang harus sabar, benar-benar sabar. Tapi alhamdulillah karena anak-anak dekat dengan saya, orang tuanya pun dekat, akhirnya kami bisa klop. Gitu. Sampai sekarang pun yang kelas 4 yang sekarang ini orang tua dekat dengan saya. Jadi sering komunikasi dengan anak-anak, dengan orang tua. Itulah yang saya apa istilahnya yang saya utamakan dulu. Kalau Iya, dengan orang tua itu saya harus dekat. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita enak, Bu. betul, betul, betul. Ah, Ini nanti bisa nih Bu, nanti bisa join dengan kita kerjasama nih dengan Wonosobo ini. Di sini banyak kepala sekolah juga nih Bu. boleh, Bu. Boleh. Sangat ditunggu ini kerjasamanya ini. Kok penasaran jadi sitter, apa program, ya kan? Eh, bisa sambil nanti bekerja sama nih. Di sini banyak sekali kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan Wonosobo ini kita bisa mengadakan kegiatan itu ya Bu. Amin. Iya. Monggo Bapak Itu Ibu yang barang diharapkan, Bu. gimana? Kan Itulah yang diharapkan. ya nanti bisa tukar anu ya Bu nomor WhatsApp di Boleh. belakang layar bisa lanjut. Nah, Ini kamu Pak Catur, odong-odong itu kayak gini gambarnya. itu Pak. Nih, Ini yang Bu Yani. bawah ini. Iya, Iya Bu waktu Yani. Sobor situ ada lagu-lagunya Trio Kuek-Kuek gitu musiknya. Oh iya, iya bener. Ini ada lagu-lagunya, lagu-lagu anak-anak. Oh gitu ya. Semilir banget ya. Ini Anunya seru mengenang masa jadinya. lalu. Ada Aku Spiderman-nya. naik. Kepala itu sopirnya tuh Spiderman. pakai topeng Spiderman Ini kalau gitu. 15 kilo, kalau Wonosobo itu mana, daerah mana Pak Catur kira-kira? Wadah Selintang mungkin ya, 15 kilo itu bisa eh, kalau kalau misalnya dari dari kota. Wonosobo ke Garung tuh berapa? Kepil, kepil sampai Kepil Wonosobo. Wonosobo. Tapi alhamdulillah ya tempat kita kan mobil banyak ya. Oh. Kalau di Jauh sini pakai pick up Bu. tempatnya ya. Nih. Oh ini ada yang resen ini Bu Puji. Ini juga Bu kepala sekolah hebat ini. Belum, belum, belum. Bukan, Oh belum ya? Belum. Oh kayak Bu. guru biasa. Pokok Bu Puji. Ya mudah-mudahan kan nanti jadi kepala Tidak, sekolah Bu amin. Puji. Tapi ini Iya. hebat sekali. Moga, Puji. moga Bu Puji kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf off kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Titis wabarakatuh. dan Bu Yani, Bu Wahyu, serta rekan-rekan guru yang lain. Alhamdulillah libur-libur tetap on ya, Masya Allah. Yes. Luar biasa sekali.
Ya, yang ingin saya tanya terkait program School Sister ya, Bu. Nanti mungkin bisa dijawab Bu Titis atau Bu Yani. Apakah School Sister ini untuk antar sekolah saja, ataukah bisa dilaksanakan di dalam sekolah, tapi antar kelas? Contoh karena saya mengajar di SMP, mungkin apakah bisa School Sister ini, kalau saya membahasakan itu seperti program kakak kakak asuh adik asuh begitu ya? Kok feedback ya? Dan Feedback enggak? bisa, bisa Bu. Karena kan, Oh uh-uh. ya. Jadi Terus, misalnya saya mm-mm. pernah melakukan kebetulan saya di kelas jenjang kelas 7 itu kan ada dua guru bahasa Inggris gitu. Kemudian kami pernah mencoba karena materinya itu tentang pembelajaran online gitu, sehingga kami membuat ATP bersama. Kemudian ketika sudah di kelas masing-masing, akhirnya bekerja sama ketika Google Meet waktu itu memakai bukan dua kelas kita jadikan satu. Kemudian pernah juga materi yang hampir mirip antara kelas 7 dengan kelas kolaborasi. Kelas 9 mengadakan kunjungan, kelas saya itu saling murid-murid saling berkomunikasi ya karena memang seperti itu. Apakah bisa dikatakan sebagai school? Dan yang kedua, apa kendala yang paling eh, apa ya nantinya bisa diminimalisir gitu ya, bisa dicegah agar program School Sister ini bisa berjalan secara optimal. Mungkin kan belajar dari pengalaman yang sudah eh, kita yang belum mencoba mungkin bisa dikasih antisipasinya agar ketika kita mau mencoba dengan sekolah yang lain atau dengan antar kelas itu hal-hal yang tadi bisa dicegah ya, hal-hal yang mungkin tidak diinginkan bisa. Putus ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Puji. Hah? Bu Puji ini Kenapa tadi anu Bu Titis putus ya? ini Maaf. guru kok bahasa Inggris. Leres ya Bu? Halo. Ah ya. Betul, Bu. Oh, jenengan idola J. ponakan saya itu Uma. Oh, siapa ya? Iya. Masya Allah. Dari Mau dulu saya guru tes idola. atau Dalam Bu, ya dah cukup ini tadi yang soal yang pertanyaan pertama ini apakah bisa digunakan dengan jenjang kelas berbeda gitu ya eh, program ini. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana Bu resepnya atau ada tips-tips untuk supaya kita bisa menghadapi bila di tengah jalan ada tantangan-tantangan tersebut. Moga Bu Titis langsung menjawab saja pertanyaan dari Bu Oke, Puji. ya terima kasih eh, Bu Puji ya. Pertanyaan pertama, kalau ditanya apakah kalau antar kelas itu termasuk school sister gitu, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kalau kita apa merujuk ya, merujuk dari apa namanya di Google, kemudian ada praktik-praktik baik yang sudah dilakukan tentang school sister itu kan school sister itu bisa dikatakan kayak kembaran gitu loh, sekolah yang mirip, sekolah yang kembar, yang akhirnya kayak kayak benar-benar apa bersaudara gitu. Jadi memang terus tujuan school sister ini kayak membahas kurikulum, kemudian ya kayak tadi ATP dan sebagainya. Jadi seandainya tadi Bu Puji mau berkolaborasi sama kelas sebelah atau dengan sesama guru tapi masih dalam sekolah ya nggak apa-apa. Tapi intinya kalau school sister yang benar itu adalah beda sekolah seperti itu. Jadi kayak mau diadopsi tapi ini hanya apa dalam satu sekolah dan beda kelas aja nggak apa-apa ya. Mungkin nanti namanya bukan school Full sister ya, sister, apa lagi gitu, tapi class sister. mengadopsi, iya, kelas sister ya. Oh Oh, betul, kelas sister kelas gitu. sister lah, nanti ganti lagi kelas brother. Iya, kelas brother. Ini malah Ah, Bu ah, Puji yang ahlinya bahasa Inggris ini Bu. iya, Wah, terus pertanyaan keduanya,
tantangan apa tuh yang harus diantisipasi. Nah, itu pertama Tips, adalah tips. konsistensi. Ini benar-benar konsistensi itu. Kadang-kadang ada apa ya? Ada waktunya kita males banget ngerjakan gitu. Ah, udahlah nanti aja gitu. Kayak kemarin itu sempat agak lama untuk proses email, ya, agak itu. Jadi kami harus kolaborasi benar-benar sama apa harus apa ya menjalin komunikasi yang intens gitu ya. Pertama itu, kedua harus konsistennya itu menjalankan program ini. Ada kemarin itu berapa bulan itu terjeda Bapak Ibu teman-teman. Jadi terjeda, kami kayak lost kontak dengan Gagas Ceria. Ini kok nggak ada kelanjutan ya gitu kan. Akhirnya kita tanya lagi, eh, kapan lagi nih kita apa ketemuan lagi, terus menjalankan programnya lagi gitu. Nah, jadi konsisten itu yang jelas. Kemudian kesabaran ya, terutama bagi gurunya karena membimbing anak-anak itu memang butuh kesabaran tuh kayak Bu Yani itu tulisan yang apalagi di bahasa ya, huruf kapital, huruf yang hilang hilang gitu. Misalkan 7 jadi 7 hanya Tujuh. hilang. Nah, gitu tuh kan harus memang benar-benar diteliti satu-satu, kemudian diarahkan. Nah, itu jadi memang banyak sih kendala apa kendala yang bisa terjadi gitu ya. Terus masalah keuangan atau masalah tadi biaya itu juga harus diantisipasi, jangan sampai gara-gara nggak ada dana atau terjadi sesuatu yang miss dengan orang tua jadi akhirnya tidak dijalankan atau terkendala gitu. Tuh. Begitu Bu Puji. Terima kasih, Cukup. Bu. Sama-sama. Iya, agak putus-putus suaranya Bu Puji. Semoga sudah bisa mencerahkan ya Bu Puji ya. Nanti jadi apa, sister schoolnya ganti jadi sister class. Kelas Monggo. sister. Oh, kelas sister, maaf, maaf. Monggo selanjutnya nih ada yang sudah resen juga Bu Sri Endah Setiarini. Monggo dipersilakan Bu Sri Endah. Baik, terima kasih Bu Titis, Bu Wahyu, dan Pak Catur. Mohon maaf, off-cam nggih, dan Bu Juju Ya. terutama. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Bu Titis. Perkenalkan, saya Bu Rini dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya akan Kecil suaranya, Bu. Ya, Bu. Saya memang kecil Bu Titis, Enggak seperti begitu. orangnya kecil. Sudah, apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Ya. Lumayan ya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Bu Titis ya, dan juga menginspirasi kita, terutama untuk school sister. Sebenarnya saya menanggapi dulu bahwa school sister ini mungkin programnya ini ada yang dari pemerintah, tapi juga dari sekolah gitu, karena visi tujuannya sama. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Bu Titis ya, sebagai kepala sekolah juga, dan juga tadi Bu Wiani juga, luar biasa sekali. Bagaimanakah hasil outcome-nya, baik itu output maupun outcome-nya dari hasil apa school sister tadi? Mungkin dari pertukaran pengalaman pendidikan itu ada hasilnya enggak? Jangan hanya, mohon maaf, misal hanya masalah keren saja, tetapi ternyata tidak ada dampak efek positif, terutama bagi guru, bagi anak-anak, dan juga bagi lingkungan sekitar. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah hasil dari pertukaran pengalaman pendidikan itu seperti apa. Kemudian positifnya apa juga untuk peningkatan kualitas pendidikan, karena tadi sudah disampaikan banyak hal nggih sama Bu Titis, terutama masalah apa tadi ya, tentang kualitas pendidikannya, hasilnya akhirnya
apa lebih tahu tentang teknologi dan seterusnya. Jadi bagaimana sih dampak positifnya untuk pengalaman pendidikannya, peningkatan kualitas pembelajarannya, dan satu lagi nih, bagaimana akhirnya sebuah potensi siswa itu bisa dikembangkan dari hasil school sister ini. Karena dulu pernah juga ya, mohon maaf, apa saya menyampaikan ada kemitraan gitu ya, ada program kemitraan di tahun 2016. Nah, ini tujuannya itu sebenarnya seperti school sister, tetapi hanya guru yang dikirim di daerah-daerah yang nilai ujiannya rendah. Jadi akhirnya ditukar tuh guru yang nilai ujiannya tinggi ditukar dengan guru-guru di sekolah-sekolah yang nilai UN-nya rendah. Nah, artinya kan di sini prinsipnya ada nggak sih dampak efeknya, ada nggak sih outcome-nya gitu. Jadi kalau misalnya dari Bu Titis nanti bisa menyampaikan, ini hal yang menarik buat saya pribadi, walaupun saya bukan kepala sekolah, tapi saya seorang guru yang ingin sekali mengembangkan seperti itu, tidak hanya untuk keluar apa keluar Jawa, bahkan keluar negeri, tapi justru untuk di lingkungan kita, misalnya dari SMA 1 Wonosobo ke SMA 1 Wadah Selintang atau apapun itu, yang mungkin kalau menurut saya seperti yang disampaikan Bu Puji itu, menurut saya seperti open class, yang nantinya lesson study open class, tetapi juga diiringi oleh murid-murid begitu. Makanya tadi saya melihat itu rasanya terharu Bu Titis, karena anak-anak ya lucu sekali gitu loh. Ya, jadi terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Titis, Bu Wahyu, dan Pak Catur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu pertanyaannya. Ini kalau bisa saya apa, rangkum ya, ini dampak baiknya istilahnya untuk peserta didik bagaimana Ibu. Kemudian outcome-nya bagaimana. Monggo Ibu langsung bisa dijawab, Mawon. Oke, jadi dampak ke murid yang pertama adalah tingkat kepercayaan diri muncul ya. Tadi kan saya sempat cerita bahwa apa latar belakang murid saya itu anak petani yang tidak pernah bergaul dengan dunia luar, bahkan pergi ke Sanggau ke kotanya aja jarang gitu ya. Dan ini tiba-tiba kita langsung jeruk gitu ya sama luar daerah gitu. Nah, itu berdampak sekali akhirnya yang awalnya anak-anak itu kayak takut gitu, takut nanti bisa ndak ya ngomong sama apa orang yang belum kenal, kemudian sama teman yang jauh gitu kan. Nah, itu outputnya. Kemudian eh, apa? Memang dampaknya itu jadi semacam apa ya? Kalau untuk positifnya pendidikan itu tuh saya melihatnya itu dari segi penerapan kurikulum ya. Karena di awal-awal kita kan nggak ada ya pelatihan kurikulum merdeka gitu ya kalau nggak kita belajar sendiri, bahkan membedah CPTP menjadi ATP gitu tuh eh, lebih banyak mandiri, belajar di PMM dan belajar di secara mandiri. Nah, ini dengan adanya school tutor ini juga mengajarkan kepada guru saya terutama Bu Sriwiani ini yang awalnya dia nggak tahu nih bikin ATP-nya, terus nanti ke TP-nya harus cari kemana gitu dari CP yang sudah ada itu akhirnya belajar gitu, belajar membedah kurikulumnya sehingga ketika kita apa ya ada di KKG, ada ditanya-tanya sama sekolah lain gitu penggunaan kurikulum merdekanya kayak apa itu si Bu Sriwiani dan kami itu sudah mengalami dan sudah praktek gitu loh ya membuat membedah CPTP ATP itu. Jadi dampak positifnya seperti itu kalau dari program ini ya dilihat dari kurikulum. Kalau dari siswanya yaitu tadi eh, apa karakter siswa yang kurang percaya diri jadi percaya diri, yang tidak kolaborasinya juga ya anak-anak semangat nabung, kemudian apa
saling melengkapi gitu loh. Saling gotong royong juga ada juga di situ. Nah, kemudian yang ketiga tadi potensi siswa. Kalau di sini saya melihatnya adalah dari cara dia menulis, keterampilannya meningkat ya. Paling tidak yang awalnya kalau di kelas 3 itu nulisnya asal-asal huruf huruf kapitalnya tidak diperhatikan, terus cara menanya gitu ya. Menanya tuh kan kadang-kadang warna bajumu apa gitu. Padahal kan apa itu harusnya di depan ya. Kalimat tanya itu kan di depan, bukan di belakang. Nah, itu tuh jadi mereka lebih paham, oh iya ya, biasanya kalau ngomong secara langsung misalnya warna bajumu apa gitu kan. Padahal kalau kalau secara yang benar menulis kalimat tanya itu apa warna bajumu? Nah, gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti itu, akhirnya anak-anak jadi paham secara kontekstualnya, secara oh ya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau berbicara secara langsung dengan tulisan dan konsep apa teorinya itu seperti itu. Terus potensi siswa tergali. Ini kami lihat ketika anak-anak itu ada proses wawancara dan menulis buku, ya. Jadi di proses wawancara ada anak yang memang benar-benar dia memperhatikan apa yang disampaikan dan dia bisa menuliskan kembali. Nah, itu kan susah juga ya. Tidak semua anak dengarkan terus dia bisa menuliskan menuliskan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, ini nih anak-anak ini jadi apa potensinya bisa ketahuan. Kalau dia tidak bisa mencerna dari hasil wawancara, itu tulisannya hanya beberapa paragraf. Jadi kadang-kadang satu halaman itu nggak penuh. Tapi kalau anak yang punya potensi, dia bisa menulisnya bisa sampai 2 lembar. Nah, ini yang kami perhatikan seperti itu. Jadi dampaknya memang tidak hanya sekedar keren, ada tidak hanya sekedar wah ada program gitu, enggak. Tapi memang kita lebih fokus bagaimana sih penerapannya sampai ke apa metode sampai ke pembelajaran dan sampai ke siswa itu kayak apa gitu. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oh, super sekali Bu. Begitu Bu Sesrini. Iya, sebentar Bu Wahyu. Aja, monggo ada yang Ya, ditanyakan lagi. saya kepo ya Bu Titis. Boleh, boleh. Apa namanya? Tadi kan sudah disampaikan ya dampak positifnya. Nah, itu apakah pengaruh dengan input siswa yang mungkin tambah banyak begitu? Misal yang masuk ke sekolahnya Bu Titis akhirnya jadi tambah begitu. Input siswanya jadi tambah begitu karena ada keunggulan program yang school sister tadi. Itu mempengaruhi mboten? Apa ya Bu Oh, Wahyu? Saya nggak dengar ya, suaranya anu kecil Bu sekali. Titis, itu dari program tadi, itu Ya. apakah dampak baiknya tahun inilah katakanlah, apakah menambah jumlah siswa yang ikut mendaftar ke Oh, sekolah Ibu karena ada program unggulan nih. Nah, itu apakah eh, kenaikan untuk pendaftaran di sekolah Ibu itu ada peningkatan, ngoten. Itu tadi ditanyakan iya, begitu. iya ada Bu, jelas ada. Karena terus terang saya ini suka posting-posting, suka posting-posting dan kebetulan saya juga sering jadi pelatih maupun narasumber itu sering saya ceritakan. Nah, sekolah saya itu setiap tahun tuh alhamdulillah ramai yang daftar. Kemudian pernah juga kami sampai tidak bisa menampung gitu ya. Beberapa siswa tidak bisa kami tampung karena keterbatasan ini. Kemarin itu sampai ada 5 siswa yang tidak bisa kami terima gitu ya karena sudah penuh. Terus pindahan misalkan dari sekolah mana pindah ke kelas 2 itu pun juga penuh gitu. Artinya bahwa sekolah saya itu sudah ada nilai jual kalau menurut saya. Sampai saya tawarkan Bapak bawa anaknya di sekolah sini aja yang dekat dengan kami itu. Wah, nggak mau saya Pak, anaknya minta ke sini gitu.
Tapi mau kami paksakan juga nggak bisa, nggak ada kursinya, terus apa tempatnya udah penuh gitu kan. Jadi artinya bahwa ada sih dampaknya ketika program-program. Kalau yang school sister ini lebih ke kelas yang tinggi ya. Dan itu dari mulut ke mulut orang tua murid juga sering menyampaikan sendiri sih kepada saya bahwa Bu, nanti anak saya ke sini ya Bu ya katanya. Soalnya programnya bagus dan sebagainya. Seperti itu. Bagus sekali. Oke Bu, Sesri ini mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Ampun, matur Oh, nuwun Bu Wahyu. siap Bu, matur Bahun. Ah, keren sekali Bu, program-programnya Masya Allah. Kemudian ini dari Pak Catur lagi Bu, bagaimana cara antisipasi agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin malah ada komunikasi berkelanjutan yang kurang manfaat antara kedua murid yang sudah berkenalan. Nah, ini monggo, apakah ada nih pengalaman di lapangannya seperti itu? Monggo Lalu jatuh cinta gitu. berlanjut via WA. Itu pengalaman pribadi Bu yang ditanyakan. Iyalah, itu pengalaman Pak Catur itu. Itu tanya dengan Bu Yani itu. Ada enggak Bu Yani? Bu Yani. Ada enggak dengar cerita anak-anak lalu bertukar WA atau ada Oh, kelanjutannya ada gitu? masih unmute ya? Masih mute Bu, Masih mute ya, buka ya, ya. mic-nya. Ada Apa Bu. Bu? Kalau untuk tukar-tukaran WA ada, tapi kalau untuk lebih dari itu seperti yang apa yang dikatakan Bu Titi selalu naksir-naksiran itu sih nggak ada Bu. Itu kalau Mas, kalau saya aja pingin sekali punya teman atau kenalan dari luar pulau tuh Bu. gitu. Malah mereka pingin gimana sih Bu Bandung itu Bu, pingin Ah, rasanya itu kan pergi ke sana penasaran. kata anak-anak kan. Oh iyalah nanti tunggu kamu besar, tunggu kamu udah punya rezeki, bolehlah ke sana. Saya Ya, bilang gitu. betul betul. Jangankan anak-anak orang kita aja ya pingin jumpa darat Iya. toh Bu. Kayak apa sih Sango tuh? Kapan ya punya rezeki bisa main ke sana ya Bu? Nanti Ya, kalau main sini saya ajak puter-puter Bu di terminal. Rumah saya dekat terminal. kayaknya itulah dengan adanya program ini kayaknya anak-anak ini gimana ya Bu merasa senang bahagia gitu, Iya. oh aku punya teman di luar daerah, oh begini rasanya. Ya betul betul betul. Saya saja excited banget lah, pingin lah jadi cerita itu kan bisa punya gambaran, wah pingin main sana-sana gitu kan. Apalagi anak-anak gitu. Baik Bu, itu Pak Catur mau tanya lagi nggak itu? Udah dijawab. Cukup. Oh, iya. Oh ya. Kemudian ini dari Bu Endang, bagaimana teknis menentukan pasangan Bu? Tadi, terus bagaimana kalau muridnya tuh kurang berani atau kurang percaya diri untuk memilih pasangan? Dijodohkan ya Bu? Aduh ya Allah, Iya, monggo Bu Sriwini eh, mungkin. dijodohkan. Oh, Jadi betul. kemarin itu yang menjodohkan dari pihak school sister karena Oh, lebih betul ya banyak dijodohkan. karena muridnya tuh lebih banyak mereka Bu dari Oh, begitu. murid kami. Jadi supaya nggak timbul apa kehebohan di sana. Jadi gurunya yang memilihkan gitu. Mereka minta daftar daftar nama Oh, kami, terus dibuatkan ini pasangan-pasangannya. Ada anak murid kami yang dipasangkan dua orang gitu. Jadi dua orang mereka ngirimnya ke kami dan kami pun ngirim ke dua orang gitu. hmm. Baik. Jadi memang di teknik kan ini apa ya memang harus penuh kesabaran lah Kalau boleh tahu ini dibimbingnya. kan awal kurikulum Merdeka ya Bu pelaksanaannya ya. Mm-mm. Berarti ini anak yang sekarangnya kelas 6 ya Bu? Sekarang udah kelas 4, Oh, kelas 5. sudah. Oh, berarti baru setahun yang lalu ini Iya, programnya. baru kemarin. Kalau tahun ini ada nggak Bu program School Sister lagi untuk tahun ini? Ini kami belum konfirmasi lagi sama pihak Gagas Ceria karena mungkin mereka punya program lain juga ya. Saya juga belum ketemu lagi. Ya, Dan kebetulan kepala sekolahnya berganti mereka itu. hmm. Jadi mungkin yang kemarin narah hubungnya itu belum ada konfirmasi lagi sama saya. Oh, ya besok barangkali bisa dengan SD1 Rojo Imo Bu. Ayo Ya, monggo, monggo. aduh.
modus banget ini, penasaran sama. Oh, oh, kayaknya seru Iya loh, ya Bu Bu ya. Wahyu. Iya Ayo, ya Bu. tuh mumpung ada Bu Sriwianinya tuh nanti. Ini juga ada Bu Anik Jarwati nih, kepala sekolah kami. Barangkali pasti menyimak, nanti bisa saya sodol itu. Nanti bisa mau mapel apa gitu ya, Iya Bu atau mau Mulyadi. tetap mapel ini juga nggak apa-apa, soalnya kan muridnya berbeda. Boleh, boleh, boleh. Ini nanti biar tahu Dieng itu seperti apa. Ah, Kemudian nanti ah. tempat kami itu ada kebiasaan-kebiasaan apa itu. Sangat-sangat bagus. Keren kayaknya deh, Bu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin masih menanyakan sesuatu atau masih penasaran dengan program-program yang berjalan di SD 22 ini. Monggo. Iya, kurang 3 menit. Ini kalau sudah tidak ada, bagaimana Pak Catur? Iya, kurang 3 menit Oh mungkin bisa bisa kita anu ya kata-kata motivasi gitu atau apa untuk ya? anu ya. Oke siap 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 siap. Iya Closing iya iya statement. siap. Oh gitu. Iya betul. Wah sayang ya Bu, kita terbatas waktu Iya. ini Bu. Kalau pinginnya mah ngobrol terus ini sampai subuh. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk terakhir kita menutup acara ini. Monggo untuk closing statement dari Ibu, monggo dipersilakan. Baik, closing statement saya adalah mari teman-teman kita tetap mencari jejaring, tetap belajar dan mencari jejaring karena sesungguhnya di dunia kerja itu yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi gitu ya, kolaborasi membuat jejaring yang luas supaya apa yang apa menjadikan program-program kita itu bisa lebih mudah tercapai gitu. Nah, saran saya tetap bergabung di KGBN ini karena di KGBN itu memang punya jejaring seluruh Nusantara. Jadi sebenarnya yang awalnya saya dengan Bu Wahyu nggak kenal bisa kenal dan nanti Ya, mudah-mudahan dengan jejaring ini melalui KGBN bisa ke tahap yang selanjutnya seperti itu. ya. Oke, Persis. semangat, Oke. semangat berkolaborasi dan semangat belajar terus. Ya, Terima kasih. Saya akhiri dulu ya, Bu Wahyu. monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera Ya. untuk kita. Ya, wah, super sekali Bu Titis. Itu tadi closing statement yang sangat super ya, membuat jejaring itu Bu. Ya, saya juga penasaran dan curiga ini Bu, program-program jenengan sangat unggulan ini mesti juga dari hasil jejaring dengan KGBN. Nah, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa mengikuti Ngopi Pintar semalam, nggih. Pokoknya diikuti setiap hari Selasa malam, malam Rabu, nggih. Juga jangan lupa bergabung ke KGBN grup di Instagram, kemudian di Instagram, di WA, kemudian ada di PMM, nggih. Sekarang sudah ganti ruang apa ya? KGB apa ya? Ruang Guru dan Ruang guru, GTK. nggih. Ya, GTK, nggih. Itu juga kita punya komunitas di sana. Ini juga merupakan dari lanjutan tadi closing statement Bu Titis, yaitu membuat jejaringan yang luas dan positif tentunya. Nah, untuk menambah hangat juga malam hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dari awal hingga akhir tidak ada kendala sama sekali, lancar.